Demo ini sangat rentan, apalagi angka paparan COVID-19 sedang menanjak tinggi di Jakarta. Untuk apa Mas Jumhur, Mbak Nining Elitos, Mbak Menu Wulandari, untuk apa? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, saya sedang menuntaskan membaca buku berjudul Pancasila, Satu-satunya Ideologi Bangsa Indonesia. Ini buah karya dari Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Junias Marvel Lumban Tobing. Kebetulan saya kenal dengan penulisnya. Buku ini menarik. Bagaimana kita berperilaku menjadi manusia Indonesia yang berpancasila. Nah, ada pasal 4 di dalam Pancasila yang memaktub tentang musyawarah mufakat, artinya demokrasi ala Pancasila. Nah, kita bicara demokrasi ala Pancasila sesuai dengan ideologi bangsa kita, saya agak menyesalkan sebetulnya akan adanya demo aksi sejuta buruh yang rencananya akan dilangsungkan tanggal 10, 11, 12 Agustus 2022. Ini aksi sejuta buruh ini diinisiasi oleh berbagai kelompok buruh. Salah satunya dimotori oleh Jumhur Hidayat, kemudian ada Mbak Nining Elitos, dan ada lagi ini kelompok emak-emak oposisi yang selalu menghujat, menghina pemerintah dan Presiden Jokowi. Ini kelompok-kelompok emak-emak yang dipimpin Mbak Menu Wulandari. Nah, juga pemimpin-pemimpin yang lain. Tema sentralnya adalah menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Saya bingung. Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah pernah diundangkan, kemudian diadakan judicial review di MK, dan kemudian ada catatan dari MK, pemerintah diminta untuk menyempurnakan beberapa poin dan diberikan waktu 2 tahun. Selama penyempurnaan itu Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu dinyatakan masih berlaku, tapi kalau tidak ada penyempurnaan dianggap undang-undang itu batal. Dan saya mendengar informasi yang sangat akurat bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah memprioritaskan revisi atau penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja yang sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya, apalagi yang harus dituntut begitu loh. Kenapa Jumhur Hidayat yang pernah menjadi pejabat negara tidak melakukan dialog kepada Menteri Hukum dan HAM atau mungkin pemerintah yang lain, Menko Polhukam atau mungkin DPR gitu, daripada melakukan demo. Demo ini sangat rentan, apalagi angka paparan COVID-19 sedang menanjak tinggi di Jakarta. Untuk apa Mas Jumhur, Mbak Nining Elitos, Mbak Menu Wulandari, untuk apa? Kenapa kita tidak berdialog? Dan saya di kanal Anak Bangsa ini, kalau Mbak Menu Wulandari, kemudian Mbak Nining Elitos, Mas Jumhur Hidayat mau datang berdialog dan menyuarakan apa keinginannya, pasti kita wadahi daripada melakukan long march, demonstrasi besar-besaran, merugikan para buruh itu sendiri, merugikan masyarakat karena pasti terganggu dengan kemacetan di Jakarta.
dan juga aparat keamanan yang resource-nya harus kita alokasikan untuk mengamankan demo. Negeri ini sedang melakukan recovery ekonomi. Seperti kita tahu, ekonomi global sedang sangat-sangat tidak baik-baik saja. Indonesia sedang bertahan untuk survive. Kenapa harus direcoki gitu? Pada saat seluruh bangsa di dunia ini mengagumi fondasi ekonomi Indonesia yang kuat, teguh, tidak runtuh seperti Sri Lanka, mengapa justru digerogoti oleh anak bangsa sendiri? Di mana jiwa-jiwa Pancasilaisnya dari orang-orang ini? Saya menyayangkan. Kenapa harus demonstrasi lagi? Belum lagi nanti disusupi oleh kelompok-kelompok tertentu yang oposisi, yang kelompok pro khilafah, akhirnya terjadi chaos. Yang rugi siapa? Elit kaum buruh mungkin tidak dirugikan karena mereka duduk manis di ruang AC memonitor demonstrasi dari hotel berbintang 5. Tapi korlap dan para demonstran yang kaum buruh ini jadi korban. Untuk apa? Khusus Mbak Menuk Wulandari, kalau Anda berbeda dengan pemerintah, itu hak Anda dan kelompok Anda. Itu keniscayaan dalam demokrasi. Tapi urgensinya apa Anda dengan Omnibus Law? Pertanyaannya, Anda tahu tidak detail tentang Omnibus Law? Di mana dalam pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan emak-emak kelompoknya Mbak Menuk Wulandari? Di mana? Yang mana? Pasal berapa? Sahabat Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja yang diproses dalam bentuk Omnibus Law ini memang tidak sempurna. Tapi harusnya semua komponen bangsa menghargai itikat baik dari pemerintah bahwa ini adalah shortcut terbaik dari negara untuk merampingkan perundang-undangan yang ada. Selama ini banyak undang-undang tumpang tindih, kemudian dirampingkan dalam bentuk Omnibus Law. Kalau ada poin-poin yang tidak bersetuju dengan isinya, mbok yao, datangi pemerintah atau DPR. Pemerintah sekarang sedang menggodok revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Datanglah ke Kuningan, kantornya Pak Yasona Lauli, atau datanglah ke Senayan. Tokoh-tokohnya aja, intelektual dari kelompok buruh saja yang datang memberikan masukan, berdialog, itu jauh lebih elegan daripada hanya mengerahkan massa buruh. Yang dirugikan siapa? Pejabat-pejabat negara tidak dirugikan. Yang dirugikan kami, rakyat jelata yang hidup di Jakarta. Macet lagi dan macet lagi. Nah, saya agak bingung dengan Mas Jumhur Hidayat ini. Ada apakah? Dulu beliau aktif di KAMI sebagai salah satu tokoh kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Sekarang berbalik menjadi tokoh buruh. Ini pergantian peran yang luar biasa. Dulu menjadi kepala salah satu badan pengawas pengerahan tenaga kerja. Kemudian sekarang menjadi demonstran. Ini murni untuk menyempurnakan Undang-Undang Cipta Kerja dan mencabutnya. Ini murni untuk kepentingan buruh atau ada kepentingan politik tertentu, Mas Jumhur? Saya bertanya. Jadi kalau Mas Jumhur mau klarifikasi di kanal Anak Bangsa, saya sangat bahagia. Merupakan satu kehormatan kalau kita bisa berdialog. Mbak Nining Elitos, poin-poin mana yang dirugikan dari Undang-Undang Cipta Kerja? Sudahkah diteliti secara total? Kalau ada
1, 2, 3, 4 pasal yang merugikan, mbok yau itu saja yang diberikan masukan kepada pemerintah. Karena ada pasal-pasal yang lain juga sangat menguntungkan. Sangat kami harapkan. Jadi sahabat Indonesia, ini adalah himbauan saya sebagai anak bangsa. Kebetulan saya sedang membaca buku tentang Pancasila sebagai ideologi negara ini. Marilah kepada Mbak Nining Elitos, Menuk Wulandari, Mas Jumur Hidayat, marilah kita menjadi anak bangsa Indonesia yang Pancasilais gitu ya. Kita selalu bersatu, kita mengedepankan musyawarah mufakat. Kemudian kalau ada yang tidak bersetuju, mari kita berikan poin-poin mana yang harus kita perbaiki gitu. Jangan juga harus dicabut begitu. Ini presiden buruk dan ini menurut saya tidak mungkin terjadi. Yang akan terjadi akibatnya adalah terjadinya kegaduhan dan kemacetan. Ini dampak langsung yang akan dirasakan masyarakat, terutama yang di Jakarta dan di berbagai ibu kota provinsi. Resources sahabat-sahabat saya kaum buruh terbuang selama 3 hari. Apalagi ada long march dari Bandung menuju ke Jakarta, untuk apa? Rakyat yang mana yang mau dibela oleh Mas Jumur Hidayat, Mbak Nining Elitos, Menuk Wulandari, yang mana? Rakyat kebanyakan yang lain tidak merasa bahwa Omnibus Law itu merugikan. Namun demikian, kalau memang dirasakan ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang perlu diperbaiki dan Anda tidak sependapat dengan pasal-pasal yang ada, monggo silakan saja. Saya setuju. Silakan. Yang mana? Kemudian salurkan kepada media yang tepat. Saat ini bolanya ada di pemerintah, khususnya di Kementerian Hukum dan HAM. Sampaikan masukan itu supaya menjadi bahan yang serius untuk dikaji dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi yang terakhir kepada Mas Jumur Hidayat, Mbak Menuk Wulandari, terutama Mbak Nining Elitos, marilah kita kedepankan musyawarah. Jangan seperti kuno gitu ya, mengerahkan massa, public pressure, dan akhirnya menimbulkan kerusuhan, kegaduhan, kemacetan, belum lagi potensi untuk disusupi kelompok-kelompok kadrun, kelompok-kelompok yang ingin memecah belah Indonesia. Mendingan kita dialog. Kanal Anak Bangsa siap untuk melakukan diskusi atau podcast. Kita bisa mengadakan seminar, kita bisa mengadakan FGD. Saya siap membantu kalau diperlukan. Tidak perlu dengan pengerahan massa. Saya kasihan teman-teman saya, selama 3 hari tidak ada yang kerja, mereka juga buruh harian, sehingga mereka juga harus meninggalkan anak istrinya. Siapa yang membayar mereka? Yang mendapatkan manfaat kan hanya elit-elit dari kelompok-kelompok buruh ini. Jadi yang terakhir kepada sahabat saya yang akan berdemonstrasi tanggal 10, 11, 12, tolong kalau bisa tidak perlu dilakukan. Kedepankan dialog yang lebih elegan, berikan masukan kepada pemerintah, DPR atau mungkin Menko Polhukam atau Menkumham dan sebagainya, sehingga buruh bisa menaikkan derajatnya, kewibawaannya menjadi seorang pejuang yang mempertahankan kepentingan kaum pekerja. Jangan seperti sekarang, hanya pengerahan massa. Ini yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya tujuan saya adalah mengangkat derajat kelompok-kelompok pegiat pekerja atau pegiat buruh ini, jangan sampai hanya diasosiasikan hanya pengerahan massa semua. Jadi ini harapan saya sebagai anak bangsa, Mas Jumhur, Mbak Nining, dan Menuk Wulandari, marilah kita tetap menjadi Indonesia. Mungkin kepala kita sama-sama hitam, tapi pikiran kita berbeda, itu fine. Tapi marilah tetap kita menjaga Indonesia dengan segala permasalahannya, dan kita sedang recovery ekonomi, kita memerlukan sinergitas dan kolaborasi setiap
komponen anak bangsa, termasuk kaum buruh, termasuk Mas Jumhur, termasuk Mbak Nining Elitos, termasuk Menu Wulandari dan kawan-kawan yang lain. Mari kita membangun Indonesia. Kalau ada masukan silahkan salurkan, saya akan sampaikan dengan cara yang lebih elegan. Itu jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih didengar oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, demikian saran saya terkait dengan rencana aksi sejuta buruh tanggal 10, 11, 12 Agustus 2022 yang diinisiasi oleh berbagai kelompok termasuk Kasbi dan sebagainya. Ada tokoh-tokohnya Mbak Nining Elitos, ada juga KSPI versinya Mas Jumhur Hidayat, kemudian ada kelompok-kelompok Menu Wulandari dan kelompok-kelompok yang lain. Mudah-mudahan saran dan masukan tulus saya sebagai anak bangsa ini didengar dan dipertimbangkan dengan serius, khususnya oleh para elit-elit pegiat pembela kaum pekerja di Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila, salam merah putih. Saya Rudi S. Kamru.